dipertontonkan di depan jemaat. Itu di Indonesia. Tapi asal sahabat-sahabat tahu, jadi permasalahan sekarang ini adalah saya menyebutnya pasukan ninja. Tahu? Dan kalau itu koslet 1 meter lebih tinggi api ya, Ustaz. Alhamdulillah setiap malam Ahad itu hampir setiap malam yang sedang menyala. Nah, kita ada dokumentasi kejadian itu ya. Artinya apa? Ya, adik-adik saya harus hati-hati. Itu ya. Nah, sedangkan yang saya alami sendiri nih, ini yang saya alami. Saya sedang berdebat, saya diintelin, saya diintip, saya disut dari jauh. Begitu kru kita mendekat, motor sudah disiapkan, lari. Dikejar sama kru waktu itu. Sudah berapa kali, Sat, kejadiannya? Sudah berapa kali, bosan kita diintelin sama tim mereka. Nah, ini harus hati-hati. Udah berapa kali. Sampai-sampai teman-teman kita yang dari aparat gimana? Kita kawan, jangan, enggak usah. Insya Allah kita aman. Udah sering kali. Saya sendiri kalau saya hitung, saya diintelin itu sudah 4 kali. Saya di Toraja, Bapak Ibu sekalian, diancam. Saya masuk di Toraja, di basisnya mereka, saya diancam, saya mau didatangi. Alhamdulillah aparat kita cekatan kemudian untuk melakukan tindakan preventif. Sehingga kejadian itu tidak terjadi. Jadi ancaman-ancaman kayak begini Ustadz, apalagi Ustadz kita hati-hati ke depan. Ini di depan umum ini saya sampaikan. Biar mereka tahu bahwa kita sadar, kami paham, ngerti gerakan kalian itu seperti apa. Kami paham. Hati-hati. Hati-hati. Kelompok-kelompok keras di kalangan mereka itu sedang memperhatikan kita. Nama-nama antum semua itu sudah ada di database mereka. Ini yang bahaya, ini ancaman. Kita ancaman bagi mereka. Ancaman besar. Bayangkan, hampir tiap malam orang bersyahadat. Bukan cuma masalah akidah. Bukan, tapi masalah ini. Semakin banyak yang bersyahadat, semakin berkurang. Karena di situ ada bisnis. Ada bisnis di situ. Ya, ada bisnis. Makanya saya bawa-bawa nama saya karena saya ngalami. Berapa kali debat offline dengan lulusan STT. Berapa kali? Ya, mungkin juga dia menyimak. Ada S2. Saya debat kemudian di mall dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Non-stop. Hanya dipisahkan sholat dan makan. Ada. Saya juga pernah didatangi kemudian dengan cek kosong. Saya tolak, di depan saya diisi angkanya 2M. Untuk saya berhenti kemudian. Bahkan disuruh ikut kemudian dalam misi mereka. Saya tolak. Apa yang terjadi? Ya, rekan kita jadi korbannya waktu itu. Tak berhasil ke Bang Suma, lari ke daerah mana, akhi? Ke sini ya, Jakarta. Adik didik boleh dibilang adik didik kita. Jadi korban. Coba. Jadi bukan kita itu hanya sekedar teriak-teriak, bukan. Kita juga ada ancaman. Ya. Ada ancaman juga kepada kita. Luar biasa ancamannya. Dan mohon maaf ya, bukan cuman sipil murni yang mengancam. Bukan cuma sipil murni yang ngancam. Ya, jadi kenapa saya sampaikan ini? Supaya teman-teman sekalian itu berhati-hati. Berhati-hati. Karena kita bukan ustadz. Kalau ustadz itu kan ya paling yang benci, yang mungkin karena kasus keluarga. Ini beda akidah, pasti banyak. Nah itu dia. Ya, jadi saya minta sekali lagi kita harus berhati-hati supaya jangan menganggap sepele apa yang kita lakukan ini. Apa yang kita seperti Ustadz kita Ustadz Hanafi, ya hati-hati aja Ustadz. Ya, hati-hati kita. Artinya kita ada Allah, ya. Kita tidak ragu tentang itu insya Allah. Tapi ya kita harus waspada. Saya kira begitu.
Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin sesi berikutnya, berapa menit lagi? Ya. Pertanyaan, jangan bahasa Inggris, jangan matematika, karena saya ini penikmat Bible. Kalau di Bible saya error matematikanya. Bayangkan aja 1 tambah 1. Jangan geografi. 1 tambah 1 aja saya nggak bisa. Coba tanya saya. 1 tambah 1 saya jawabnya 1. Karena pengaruh. Terkontaminasi itu bahayanya. Saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Saya sangat luar biasa melihat kegiatan ini. Bapak Ibu sangat antusias, kemudian ya bukan karena melihat dari aspek kegiatannya, tapi ini adalah semangat keislaman kita kemudian sampai kita ingin berjumpa di sini. Dan kita harapkan api ke depan gaungnya itu semakin ya mengguncangkan mimbar gereja. Dan tentu ke depannya itu bukan kami lagi. Ada guru-guru kita yang lebih hebat, anak-anak antum semua, anak-anaknya ibu jadi penghafal Quran, gantikan posisi kami di sini. Jadi ketua, jadi pendebat, jadi apologet. Jadi bukan kami yang akhirnya, ya generasi berikutnya yang kita persiapkan. Saya kira begitu untuk sementara. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, selanjutnya terima kasih Bunda. Terima kasih kepada Bunda Juma yang telah menyampaikan pesan-pesan sambutannya untuk kita semua. Semoga kita dapat hikmahnya. Silakan yang mau tanya-tanya sama Bang Juma, boleh? Siapa? Saya turun apa enggak nih ya? Turun ya, aku ke sini aja. Saya turun ya. Enggak, saya yang turun aja, nggak apa-apa Bunda, itu Bunda, Bapak Ibu. Ini yang di mana dulu? Meja yang mana? Table yang mana? Ardan, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana Bang? Ini pertanyaannya bukan buat non-muslim bukan ya, muslim alhamdulillah Bang. Saya Arda dari Jakarta Bang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa namanya apologet? Apologet kan identik dengan non-muslim Kristen ya. Atau nggak pakai nama yang itu ya. Kenapa nggak pakai yang lain juga akan live juga. Tolong mungkin dikasih tips batas-batasan supaya mereka nggak kena nista agama Bang. Khawatirnya mereka live juga, maksudnya pingin jadi apologet, ternyata salah jalan, kena laporkan polisi, kasihan juga gitu. Itu yang ketiga ini teman-teman, karena saya hari ini Maulid Nabi ya. Maulid Nabi dan acara miladnya apologet. Buat teman-teman yang mau kopi, bakso di sana gratis, boleh nanti bisa pakai bil Ardan gitu ya, boleh. Oke, makasih ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Silakan Bunda Juma dijawab. Iya, baik. Kenapa harus apologet? Jadi latar belakang nama kita harus tahu dulu. Ada beberapa hal yang melatar belakangi nama ini muncul. Yang pertama adalah medan perang. Kita harus sadari, para apologet Islam itu menyadari bahwa medan perang kita itu sasaran tembaknya adalah mereka yang memang menerima amanat dari kitab mereka untuk licik seperti biawak. Licik seperti apa, Khi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Masya Allah. Saya habiskan. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini marhaban sallu ala nabi. Alhamdulillah. Waduh, kepala saya jadi besar ini. Enggak, kepala saya lagi besar. Saya kan pejuang. Begitu sudah ada ustadz di samping saya, oh sudahlah. Tidak ada lagi laki-laki di depan. Tidak ada lagi pendeta. Nggak ada lagi pastor.
semuanya kecil seperti biawak. Tadi Ustaz Hanafi ada di sini, makanya saya berani ngomong. Apalagi sekarang sudah ada adinda saya ini yang saya sangat sayangi, ya. Beliau aset apologet Islam Indonesia, Masya Allah. Anak muda yang memiliki keilmuan, saya nggak ragu lagi kalau beliau. Nanti dia perkenalkan diri sendiri, ya. Kita lanjut tadi. Jadi latar belakangnya itu yang pertama adalah medan perang. Musuh kita ini adalah orang yang mendapatkan amanat dari agama mereka untuk licik seperti biawak. Salah, apa Ustaz? Ular. Jinak seperti komodo. Merpati. Trik itu yang mereka pakai. Sehingga istilah-istilah Islam yang mereka gunakan itu bukan tanpa alasan untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Maka kita juga harus menggunakan hal yang sama. Metode yang kita gunakan juga adalah apologet Islam. Itu kan cuma bahasa Yunani, Bung. Tidak ada keistimewaan bahwa bahasa Yunani itu harus mereka gunakan untuk agama mereka sendiri. Dan di luar mereka nggak boleh. Beda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran kan lucu kalau isi Al-Quran mereka gunakan sebagai istilah agama mereka. Itu lucu. Tapi kalau yayasan apologet, pembela, apologet Islam, artinya pembela agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memukul mental juang mereka. Wah, bahaya ini. Sudah ada yang berani menggunakan istilah-istilah gereja, istilah Bible untuk melawan kita, dan itu musuh kita sendiri. Kalau dibilangnya kayak punya saya, Makassar Mu'alaf Center Indonesia, strumnya lemah. Lemah strumnya, Dinda. Iya. Ibaratkan bom, daya ledaknya itu kecil. Psh. Tapi kalau apologet, bom, meledak otaknya pendeta. Oh, gila. Itu ya. Jadi ada trik, ada metode yang kita gunakan sehingga nama itu muncul. Dan saya sebelum membentuk itu, saya sudah yakin pasti ada dari kalangan kita yang protes. Betul. Pasti ada yang protes. Benar sekali. Artinya kita berhasil untuk memukul lawan dengan kata itu saja, kita berhasil. Stres kan? Mereka stres panjang itu, berkepanjangan. Apa yang terjadi? Mereka bikin kemudian framing, apologet, bikin lambang-lambang simbol kayak kita juga. Itu bukti bahwa tim kita itu berhasil. Dari segi mental mereka sudah terpukul habis. Itu yang pertama. Jadi bukan tanpa alasan. Ya, dan itu tidak merusak kemudian akidah kita. Tidak merusak akidah, karena apologetika adalah metode membela Islam. Apologet Islam, membela Islam, pembelaan Islam. Saya kira begitu. Pertanyaan yang kedua tadi, kita lupakan saja ya. Enggak, lanjut. Bercanda. Nama abang naik lagi arisannya. Dari mana dalilnya? Ada dalilnya. Apa rupanya? Mereka tersinggung, abang mengatakan Tuhannya netek. Wah, parah. Cuplis. Ada datanya. Ada lagi laporan yang terlucu kemarin, yang pertama kali saya dilampor itu. Gara-gara saya mengatakan bahwa mereka nggak sadar gitu loh. Dikiranya ibu daripada sembahan mereka itu melahirkan biawak. Padahal kan manusia. Ya kan, iya, manusia. Dan bahkan kalau 7 secara menyeluruh, jangan, ya saya sarankan jangan asal-asalan ikut-ikutan. Karena bisa jadi hanya semangat tapi tidak memahami data, itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Jadi pesan saya, teman-teman yang buka Qomal atau ingin berdebat, kalau hanya sebatas semangat saja, tolong jangan. Biarkan mereka yang sudah berkecimpung di dunia itu. Ya, carilah medan perang sendiri. Kalau di apologet Islam ini kan sudah ada, bukan pakar, tapi ada di antara mereka yang ahli. Ya, begitu ya, Dinda ya. Mungkin
kita selesaikan sampai di sini lagi. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Oh, masih ada. Masih ada Bu Bunda. Sebentar, saya ke situ ya. Ditunggu ya, sabar ya. Maaf. Sampai jam 4 subuh. Saya kasih dulu Pak Is yang tadi yang bertanya. Sama-sama. Mana? Oh, sini dulu. Ini dulu aja Bunda dulu ya. Tadi kita sudah lagi gantian. Ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dapat undangan dari Apologets yang dipimpin oleh Bang Juma, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Apologets Indonesia. Terima kasih, Masya Allah. Nah, terkait dengan tadi, saya di sini udah banyak di medsos dan di grup-grup. Nama saya Emma dari Cibubur. Ini ada banyak teman-teman saya di grup juga lagi viral yang lagi penghujatan ini. Nah, saya bilang karena saya memang mungkin udah sering melihat Bang Zuma dan kawan-kawan, saya bilang tolong jangan dibuka. Aku bilang gitu. Karena kalau dibuka kan udah otomatis itu menguntungkan mereka, ya kan? Apalagi ada yang sampai menghujat ataupun menge-like, itu kan berarti kan dia yang dapat. Nah, saya minta tolong Bang Juma, apa kiat-kiat atau tips saya untuk memberikan kepada terutama ibu-ibu, karena saya di majelis taklim, alhamdulillah di Keranggan. Jadi mereka tuh saya masuk seperti ini, mereka ada aku share-sharein mengenai Bang Juma yang di video di YouTube maupun di TikToknya. Terima kasih, itu aja kiatnya. Seperti apa yang saya harus lakukan untuk grup-grup terutama emak-emak yang memang pengaruhnya luar biasa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah bertanya. Silakan Bu Najma dijawab. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebagai pembuka jalan juga kepada ibu-ibu sekalian yang memiliki majelis-majelis taklim untuk supaya mencatat nomor kontak para ustadz apologet Islam Indonesia. Untuk apa? Untuk kita undang memberikan materi-materi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan ibu ini masih awam tentang materi yang bersinggungan penghujatan, penghinaan, penistaan terhadap Allah dan seterusnya. Bagaimana kemudian kita bisa membatasi hal ini supaya jangan merebak, jangan ada makan korban? Maka sejatinya ya majelis-majelis taklim itu sekali sebulan dihadirkan para apologet yang membahas Bible, membahas kitab-kitab orang Kristen. Karena Hindu, Buddha, Yahudi, ateis itu tidak menyiarkan keyakinan mereka kepada orang Islam. Tapi yang satu ini itu tidak tidur kalau tidak berhasil memurtadkan yang menjadi konsentrasi pemurtadan. Ya, jadi saran saya yang pertama adalah undang ustadz kita. Ambil nomor HP-nya, ada Ustadz Hanafi di sini, undang beliau. Ada Ustadz Swafi. Undang beliau memberikan materi-materi apologet. Karena saya yakin sekali berdasarkan pengalaman saya, materi tentang Bible itu cakupan daripada isi Quran. Bukan begitu, Dinda? Iya. Membahas tentang Yesus sama halnya membahas bagian dari isi Quran. Membahas tentang penyaliban, membahas tentang isi Quran. Itulah yang tadi di awal saya sampaikan, tidak terlalu maksimal hasilnya kalau seruan-seruan kepada orang kafir itu hanya diserukan di masjid. Harus diserukan di luar. Nah, pendalaman materinya adalah ibu-ibu ini yang dekat sama anak-anak ini yang harus kemudian sering-sering kita perdengarkan. Bagaimana itu menanamkan akidah kepada anak-anak dengan membandingkan. Karena banyak yang menyatakan kepada saya nih, baik ustaz atau apapun mereka menyampaikan, Bang Suma, dulu ibadah saya, tahajud saya itu jarang saya nangis. Tapi saya khusyuk, cuman jarang nangis. Begitu ada materi apologet dari teman-teman API, begitu saya tahajud, tidak jarang air mata saya itu keluar. Saya tanya, kok bisa?
Iya, karena dulu yang saya tahu Islam itu benar, Islam itu hak, Islam itu agama unggul, Islam itu yang paling benar. Tapi saya tidak pernah mencicipi agama lain itu kayak mana model isi perutnya. Tapi begitu saya tahu ternyata mereka menyembah Theos, Theos ternyata itu dewa. Maka benarlah apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Lam yalid walam yulad. Oh ternyata ini isinya, ini kandungannya. Ya karena itulah kemudian saya berharap melalui pertanyaan begitu bagus dari Ibu, suarakan majelis-majelis yang ada di masjid, undang ustadz kita yang ada di Apologet ini untuk memberikan materi. Jangan saya, kalau saya kan bukan ustadz. Kalau saya khusus, kalau ada yang mau murtad, panggil saya. Kalau gimana Ibu? Diajak kembali, ya betul. Nah, itulah makanya kita ada ustadz, kita ada kemudian adik-adik yang lebih muda yang bisa memberikan materi itu. Kalau ustadz kan, mohon maaf nih, Ustadz Hanafi, mohon maaf sedalam-dalamnya nih. Saya usia sudah 40 tahun ustadz. Kalau saya ikut kajian bulan puasa itu yang kita terima cara kunut, salat jenazah, yang pakai malak-malak ke orang Jerman bilang, bikin takut-takut. Itu aja terus. Sholat, cara puasa, cara ini. Jadi yang kita butuhkan itu adalah bagaimana membentengi akidah umat. Ya caranya dengan itu tadi memberikan sajian apologet. Coba Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus. Yesus apa? Anak Allah. Memang anak beranak? Anak Allah itu beranak? Kan tidak. Nah, metode-metode seperti ini yang kita sampaikan ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, nanti pulang ke rumah ditanamkan kepada anak-anaknya. Bayangkan itu. Dan itu bukan berita kosong. Saya ada teman di Jakarta, nelpon, Bang Suma, alhamdulillah. Kenapa? Ukhti, ada masalah apa? Alhamdulillah. Kenapa? Anak saya di pesantren. Terus dia cerita di rumah, pas liburan cerita, Ma, di pesantren saya, ustadz saya putar videonya Bang Suma. Tapi saya diam-diam aja, Ma. Kenapa? Ya, saya kan sama Mama udah pernah foto langsung sama Bang Suma. Ustadz di pesantren menampilkan cuplikan potongan video debat Bang Suma. Coba. Artinya kita serahkan anak kita ke pesantren, rupa-rupanya pesantren juga masih membutuhkan dunia apologet, yang mana ibu-ibu lebih dulu menikmati materi itu daripada ustadz kita yang ada di pondok. Betul? Betul. Ibu-ibu ini kalau kutanya tentang Lukas hafal semua ini. Pada mulanya adalah firman, lalu akhirnya firman kabur. Paham Ibu? Jadi penting itu ditanamkan. Maka diundang ustadz kita memberikan materi. Undang ustadz, kita ada kajian Jumat ini, materinya implementasi pendalaman materi tentang Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bukan tentang poligami ya. Kalau poligami itu Lukas 18, Markus 18 nomor 29 sampai nomor 30. Wah, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi kerajaan langit, maka dia akan mendapatkan istri berlipat kali ganda saat ini juga. Wah, parah kali. 100 Matius 19:29. Itu nanti di surga, yang di bumi, yang di dunia loh. Di dunia. Makanya ingat nggak, ada nggak yang tonton kemarin materi, ada yang mau akal-akalan membahas tentang poligami? Bang Suma, ya paman. Ya, siapa namanya? Ya, si Keropos. Kelontong. Poligami itu begini-begini. Bagaimana menurut akal saudara? Saya simpulkan, orang yang benci poligami berarti senang dengan zina. Selesai. Karena poligami lawannya zina. Nggak ada lagi yang lain. Poligami lawannya zina. Kecuali apa? Takwa kepada Allah. Al-Quran surah Qaf ayat 16.
merasa kehadiran Allah itu lebih dekat daripada kita. Nah, itu yang biasanya takut untuk poligami. Gitu ya, Ibu ya. Jadi triknya itu panggil Ustadz kita, kalau Ustadz Hanafi kalau daerah Bandung sini insya Allah bisa dia cover semua Jawa Barat, Jakarta, Jabodetabek, beliau. Undang beliau, kasih materi karena beliau ini tahu Bible juga. Apalagi Ustadz kita ini juga bisa, Masya Allah. Ya. Silakan mungkin begitu Bu ya. Nanti kita lanjut. Kalau Tunggu, saya ada Juma. pertanyaan nanti sama Ustadz Hanafi atau adinda saya, Masya Allah. Saya mau kasih pembicaraan untuk Koko Mu'alaf ya. Koko Mu'alaf mana ya? Ya, tepuk tangan untuk Koko Mu'alaf. Saya aja sini Bang. Coklat. Sini dong. Habis ini Bang ya. Nah, sini Oke, di sip. sini. Ini Maju bukan, boleh, maju ini, boleh. Ini bukan penanya, ini Di sini materi. boleh. Kasih maju Koko. Ini Kokolo. Nggak usah malu. Di sini Kokolo. boleh, di Beliau sini, mu'alaf. Bang Andriansah. Nah, ini. Ya, Koko Mu'alaf silakan yang bertanya dengan Bang Juma silakan. Sampai Z nih, boleh. Ya. Kok nih kok. Antum bertanya, antum yang jawab, oke? Waalaikumsalam. Kok aneh jawab? Iyalah. Kan sering ditanyai kan? Nah, antum nanya, antum yang jawab. Jadi saya tanya di bawah aja. Ya, habis itu menjawab naik ke sini. Bertanya. Kasih Habis mic. itu naik ke sini menjawab. Enggak. Jadi ceritanya istri saya pernah bilang wanita itu sangat mudah dipahami. Ketika marah, nggak mau didiemin, Nah, tapi juga nggak mau diajak bicara. cara. Nah, ini persis. Saya yang nanya, saya suruh jawab. Allah Karim. Saya baru 2 minggu di dunia apologet, disuruh jawab oleh sang guru, seorang murid, Masya Allah. Kok, saya mau nanya dulu deh. Kok kesini naik apa? Kuda. Jangan bilang kuda. Enggak. Enggak. Naik bus. Oh, naik bus. Ya, kirain naik kuda. Bus. Oh, bus. Akhirnya salah alamat. Oh iya. Salah alamat. Aha. Ya, silakan. Ah. Kok. Kamera enaknya saya di sini apa di sana? Sini. Di sini? Di atas. Baik. Ya, sebelum bertanya, saya umumkan dulu, beliau ini sepupu sekali dengan Jet Li. Mualaf tahun Adabnya murid di bawah 2000 berapa mualafnya kok? 91. 91. Iya, 91. Kupikir Mukallaf, 2001. Ustaz. Kupikir 2001. Ustaz, Al-Fakir mu'alaf, mukallaf. Ustaz. Mukallaf. Nah, Al-Fakir sudah mukallaf. Tapi duduk di sini dong. Gak adab, guru. Ada. Saya kan murid. Masya Allah. Enggak apa-apa. Di sini Saya besar di lingkungan NU. Jadi saya ini saja sudah nggak adab seperti ini sebenarnya. Nggih, Ustaz. Al-Fakir nggak adab sebenarnya sama guru. Tapi nggak apa-apa karena kita di dunia apologet, kita sedikit kurangi adab mengadab. saya sudah bisa bertanya. Boleh, guru, boleh. Udah ya. Jadi dibalik ya. Kehormatan seorang murid ditanya oleh guru. Kalau nggak bisa jawab berarti memang terlalu sulit. Allah Karim. Jadi gini, ya kok Iya, Ustaz. Muhammad Lo. Sorry ya, Iya, guru. kebetulan aja saya di atas duduk dan saya kena lambung asam di sini. Oh gitu. Iya. Kak saya tapi kalau di sini membelakangi ya, nggak jadi deh. Enggak. Duduk aja di sini, Iya, duduk iya. aja sini, biar lebih Membelakangi sopan. Ah. Sini. Ini sendal saya kenapa jadi putus? Saya jadi ingat Pendeta Rudi. Di zoom deh. Jadi putus. Ketemu dengan Pendeta Rudi dengan Bang Suma gemeteran sampai putus sendalnya juga. Ingat sama Pendeta Rudi? Gimana? Enggak, Dan biasa juga aja. ketemu antum Tat. Anda ngikutin bagaimana pandainya antum itu. Iya. Masya Allah. Selalu berkata Al-Fakir tapi luar biasa. Jangan dipancing dulu. Oh iya, oke. Jangan Iya guru silakan. Ya, jangan dipancing dulu. Saya Silakan, ada Guru. pertanyaan ya. Ketika saya sebagai manusia mendapatkan informasi sesuatu yang sangat krusial, ya kan? Yang pertama yang saya harus tanyakan itu si pembawa kabar berita ini siapa? Supaya cakupan muatan dari berita itu kualitasnya bisa kita tahu. Kita jadikan sebagai hukum atau hanya berita kosong sebagai bahan perbincangan.
Nah, antum sebagai seorang yang pernah mantan apa ya? Domba. Udah jadi bandot. Ini juga harus diluruskan nih. Ini keliru juga ini. Oh iya, udah jadi muslim. Bukan mantan domba Gimana? antum. Mantan serigala. Oh, serigala berbulu domba. Ah, itu yang betul. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini harus, saya juga kadang gelisah mendengarkan teman-teman di typing itu bilang, wah jangan percaya itu adalah domba. Bukan domba. Domba itu Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Gak boleh sebut domba kepada mereka yang bukan Bani Yakub. Bani Yakub, ingat gak ada dulu saya tanya, antum dari suku mana dari Bani Yakub? Jawabnya apa? Suku Minahasa. Nenekmu kiper, mana bisa? Oh, suku Minahasa pula. Nah, jadi gitu. Ketika ada berita datang, yang harus kita olah kemudian itu adalah cakupan materi informasinya dan siapa pembawa beritanya. Nah, saya mau nanya nih. Iya. Kira-kira siapa nama bapak dari Paulus? Ini pakar. Nama bapak Paulus yang memberikan 13 buku pedoman kepada orang-orang barat untuk menggantikan Elohim menjadi Theos. Itu nama bapaknya siapa? Bisik aja saya kok kalau misalnya malu-malu gitu. Burhanuddin, Benar, mana benar. bisa? Ya, bentar. Burhanuddin, mana bisa kok? Bentar, guru gini. Saya baru 2 minggu di dunia apologet, sudah ditanya segini. Sebelum itu, saya mualaf. Apa nih? Saya mualaf, saya mempelajari perbandingan agama lebih konten, lebih intensif setelah saya mualaf. Kemudian setelah saya menemukan kesempurnaan Islam, saya melupakan semua ajaran yang lama dari Konghucu maupun Protestan maupun pagan. Sampai Allah izinkan saya lupa ayat-ayatnya, bahkan lagu gereja itu saya lupa. Total Allah lupakan. Berarti harus belajar lagi. Lagu-lagu gereja sama saya harus belajar nih. Tapi happy day sih hari ini ketemu antum. Harus belajar sama saya lagu-lagu rohaninya berarti. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Tepuk tangan. Cek per cek ternyata Theos masuk ke Indonesia terjemahannya adalah dewa. Bukan Tuhan, bukan akontas, tapi dewa. Nah itu lagu rohani. Itu yang difavoritkan kemudian teman-teman sampai mereka itu banyak yang mualaf. Gitu kok. Tapi pertanyaan saya boleh nggak? Loh, pertanyaan saya belum dijawab kok. Apa itu? Loh, Katanya tadi siapa? Nurdin. Apa? nah, Udin. kenapa saya bertanya seperti itu, sahabat-sahabat sekalian? Ternyata memang mereka cuma dogma. Betul. Jadi nggak tahu siapa nama bapaknya. Padahal itu adalah yang memberikan suplai kepercayaan yang sangat luar biasa di luar pengajaran Yesus. Sampai hukum Tuhan yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15 itu tergenapi. Siapa itu? Pembinasa keji yang memutarbalikkan firman Tuhan berdasarkan nubuat Nabi Daniel 7 nomor 25. Jadi tidak diketahui siapa bapaknya. Nah, harus tahu bapaknya. Sampai sekarang? Nggak ada yang tahu. 2 jam sebelum kiamat, pendeta, pastor, zong. Nggak ada yang tahu itu. Berarti jawaban saya benar, saya nggak tahu tadi bilangnya bisiknya. Ya, tapi polos sekali. Apa? Polos. Jawabannya itu sangat islami. Saya tidak tahu. Auranya dari dalam. Kalau pendeta kan, saya tidak tahu. Tapi ada aura-aura roh halus. Keliru juga ini. Keliru juga ini. Roh Kudus lagi. Ini domba, ini Roh Kudus. Salah semua itu. Nah, jadi bukan mereka tidak tahu, mereka paham. Adik-adik saya ini paham. Silakan, kok mungkin Kan saya bilang dari tadi saya nggak mau nanya kenapa habis sama saya waktunya itu.
Kenapa Allah jadikan saya itu begitu menarik dan begitu membuat semua sumringah. Dari tadi saya lihat begitu saya tampil semuanya senyum. Allah Karim, semoga nanti di akhirat kita bersama senyum bersama. Allahumma amin. Jangan GR dulu dong. Jangan GR. Oh, cepet kali GR. Yang di samping kanan aja. Dek, dek. Ini datang baru-baru langsung GR. Orang pada senyum. Ini milad api kok, milad api. Oh, gitu. Apologet Islam Indonesia yang muncul kemudian Yesus versi Indonesia. Gimana orang enggak senyum? Uban lagi. Iya. Bukan versi Indonesia, sorry. China. Ya, gitu. Saya kira Gini, gitu ya. Guru. Itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain. Berarti pertanyaan kedua. Soalnya udah kadung duduk, tadi duduk di bawah pertama. Nah, kedua di sini 2 kali pertanyaan. Berarti ini yang kedua. Oke, sip. Saya langsungin aja. Bagaimana nih cara kita supaya bisa di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini kita buat pendidikan para apologet? Dan apakah API siap untuk memfasilitasinya? Siap. Berarti kita ngajuinnya kemana, Guru? Kemana ya? Sekretaris mana sekretaris? Nah tuh, informasikan ke sekretaris. Triknya gini. Saya nggak pernah diangkat di roomnya ngajuin. Nggak pernah diangkat. Jadi gini kok. Untuk mempermudah misi kita ini, caranya mudah. Antum datang ke pemerintah setempat, ajukan. Habis itu ada warga di situ yang ingin mewakafkan tempatnya untuk kita. Tim kita datang. Oh, Masya Allah Ustaz Ardiansyah, insya Allah. Iya. Tapi begitu ketemu walaupun gak diangkat saya dicium. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata di room itu apa? Saya nggak dikasih. Makanya Allah dicium. Akbar, Allah Akbar. Bukan karena ingin kalah pamor, enggak. Tapi bukan karena ayat apa? Alkitab Pelangi kan? Oh, bukan. Siapa yang jual Alkitab Pelangi? Salah lagi nih. Itu ya, apa? Sebut Alkitab lagi dia. Bang Naga Laut dia yang jual itu Alkitab Pelangi. Karena anti semua nggak mungkin bisa pelukan dengan gurunda karena beda kelamin. Di mana di kita tidak boleh untuk disentuh sebelum halal. Nah, diwakilin, tapi takut saya turun dari sini tapi bisa dipegang dan repot saya. Saya sudah Bawa materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juma, suatu kehormatan bagi saya. Nama saya Tatang Hermawannya, gitu. Nah itu yang mungkin jadi triknya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang tidak kalah menariknya lagi ya. Sebenarnya API ini kita bentuk cakupan dakwanya itu offline. Ketika kita memandang dari masjid. Padahal kalau kita pikir yang saya mau syahadatkan ini adalah salah satu aparat. Ya kan? Harusnya masyarakat pada saat itu ya maklum aja dulu. Biarkan kegiatan ini berlanjut. Kita hargai beliau sebagai aparat yang ingin menanggalkan imannya yang kemarin untuk menuju Islam. Karena mereka masih tabu dengan materi-materi kristenisasi itu. Maka kita mundur selangkah kemudian meskipun ada beberapa dari guru-guru kita termasuk beliau ini. Beliau ini kalau tidak muncul di Komal berarti beliau lagi offline. Ini salah satu. Nah, kenapa tidak terekspos? Karena memang ya beliau tidak ada tim kru yang mendampingi beliau untuk melivekan. Itu mungkin alasannya, nanti beliau yang menjelaskan. Jadi kita mundur 2 langkah kemudian, lalu trik kita itu apa? Gencarkan di sosmed, gencarkan supaya masyarakat tahu. Setelah masyarakat tahu, upaya-upaya kayak begini seperti yang Ibu minta trik tadi saya sajikan. Silakan kita bahu-membahu untuk mengoptimalkan pencapaian apa yang menjadi progres API, membentuk yayasan, membentuk badan pendidikan yang konsentrasi terhadap materi 5 bahasa. Kita sudah ada RAB-nya, nanti kita akan umumkan. Jadi teman-teman kita yang punya anak, yang ingin dikader menjadi apologet, silakan kirim di tempat kita. Dan saya yakin sekali, seyakin-yakinnya, kalau ustadz-ustadz kita yang kita kenal yang tenar namanya,
Ustadz apologet jauh lebih dikenal nanti ke depan. Percaya saya. Percaya. Karena yang dibutuhkan umat saat sekarang ini adalah bagaimana tampil di depan menyuarakan dua sisi tadi. Islam yang benar. Penyimak materi-materi di masjid kan umat Islam. Apa yang terjadi di umat Islam? Itu yang ceramah, memberikan materi, ibu-ibunya juga menggosip, menggibah terus. Tapi ketika berbicara mengenai perbedaan akidah, giro ibu-ibu itu semangat. Benar nggak? Debat sama suaminya, maksudnya suaminya udah narik, tunggu. Nah itu dia maksudnya. Ya masih seru ini. Jadi mereka juga debat. Otaknya mereka itu terangsang kemudian untuk menjadi otak jiwa-jiwa pejuang. Orang yang sering ingin berjuang, tidak melempem dalam hidup, itu awet muda. Awet muda. Percaya saya, dalam ilmu psikologi itu kayak begitu. Jadi otak ini, kalau dia dipensiunkan lama tidak bekerja, hanya mendengarkan celoteh suami, ya, cuma hitung-hitung piring berapa yang pecah besok. Ini untuk suami lambat pulang, ini mangkok yang melayang besok. Itu aja terus dipikiran, cepat tua. Tapi begitu mendengarkan dunia apologet, ini materinya apalagi ya? Ini. Ya itulah salah satu kemudian trik Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Insya Allah ke depan kita akan memperbanyak. Kita buang dulu informasi. Maksudnya kita sebarkan informasi supaya ini menjadi habit. Lama-lama masjid akan tidak asing lagi dengan materi itu. Ya, kita bahas ayat suci Al-Quran. Misalnya lalu ajakan fakantilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana daif. Kita ajak kemudian, sebenarnya kalau kita tanya mereka lemah. Tapi iblis itu, kata Al-Quran, ya cara menyesatkan itu lemah dia. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang kafirnya. Bayangkan aja itu. Kalau kita tanya, Anda menyembah manusia? Tidak. Maria melahirkan Tuhan? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Anda menyembah Tuhan? Iya. Yesus Tuhan? Manusia. Maria melahirkan Tuhan, manusia. Yang mati di atas tiang salib Tuhan, manusia. Yang kamu sembah manusia atau Tuhan? Kau sembah Tuhan atau manusia? Tuhan. Sakit. Nah itulah, ya, itulah yang dikatakan bahwa nanti kalau diundang Ustadz kita, Gus Wafi, dia akan membahas ayat suci Al-Quran dulu, lalu kemudian dijabarkan dalam Bible. Kenapa Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat orang kafir? Nah ini buktinya. Begitu ya pertanyaannya di lewat jendela. Masih bisa, Gus? Tidak ngantuk. Ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Habis itu nanti pertanyaannya sampai puas. Ya, kembali selanjutnya siapa yang bertanya lagi? Acungkan tangan. Tua dulu. Orang tua semangat muda. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakumullah khair dengan adanya wa iyyakum Ustadz Zuma. Bang Zuma. Ya. Gus Ustaz Wafi. Ini dia. Adinda saya. Masya Allah. Ternyata Bang Zuma ini parakate. Mati bija. Balas ya anak-anak. Iya. Sama-sama kita orang Madura Bang, kalau gitu. Iya. Ya. Cocok. Beliau orang Makassar. Jadi nama saya Zulfikar. Sebetulnya Zuma juga karena belakangnya Mansur. Cocok. Iya. Dan alhamdulillah kalau di India ada Z juga Zakir Naik. Kalau di Indonesia ada Zulfikar. Bang Zuma. Masya Allah. Cuman itu aja saya ingin sampaikan, mudah-mudahan saya terus mengikuti. Saya diajak oleh saudara saya ini, Pak Beno, ya. Masya Allah, luar biasa. Kebetulan kita juga sama-sama dari Makassar, jadi alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Masya Allah. Itu aja Ya. yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Satu lagi. Tadi siapa? Ibu.
Ibu ya, Bapak sebentar ya. Ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali berada di sini ya. Selama ini saya fansnya Bang Zuma. Jujur bener tadi Bang dikatakan Abang. Jadi ada suami saya nggak di sini tadi. Saya diantar suami, alhamdulillah mendapat ridho, izin, dan beliau berkenan menghantar. Soalnya tiap hari saya selalu nyimak Bang Zuma, bahkan belum bisa tidur. Ya betul. Hari-hari saya seperti itu. Sebelumnya saya memang bekerja, jadi staf saya sebelumnya, dan ya tahun 90. Nah itu Bapak ngajaknya ke sana. Coba saya kalau waktu itu udah ada Bang Zuma gitu ya, dengan gampangnya bisa ini. Tapi ya kami ya sekarang masih tetap belum ini. Dan saya tinggal di Bekasi Bang, lingkungannya banyak non-Islam. Bahkan di klaster saya itu dari 600 warga itu hanya 100 orang yang Muslim minoritas. Jadi suami saya DKM-nya masjid, di klaster kami ada masjid At-Taqwa namanya. Saya ketua muslimahnya, dan saya masih belajar sih, jujur masih belajar ngaji, tahsin masih belajar, tapi direkomendasikan oleh guru silahkan mengajar gitu. Saya belajar ngajarin orang Iqra. Tapi Bang, itu orang miskin di daerah kami yang rentan dengan pemertaatan. Lah ini tantangan saya, ilmu saya minim, makanya saya terus belajar dari mana tularin dikit gitu Bang. Dengan tadi pendidikan, tadi saya tertarik sekali makanya dengan Uni Rifa, kemudian yang lainnya, tolong dong share-share bukunya. Ini kebetulan kalau mengenai nyimak terus gitu, saya kurang, ya udah umur kali ya, udah kurang cepet gitu Bang. Sedangkan saya tidak hanya ngajarin Iqra, tapi mendampingin mereka hidup, mau dinikahin tiap hari, bukan hanya Jumat. Pertanyaan penting sekali, kami mendapatkan pendidikan apologet untuk bisa langsung berhadapan dengan teman-teman, membentengi akidah saudara kita yang rentan terhadap pemertaan tadi. Demikian ya, terima kasih. Bekasi Terima kasih Bunda. Jawa Barat juga kan ya? Bekasi ya? Iya. Iya, Jamu. Jadi solusinya ya itu lagi, minta nomor kontak para apologet yang ada, insya Allah kita akan dibantu. Nah, Bekasi beliau ada jadwal tiap bulan. Nanti Ibu boleh minta kontak beliau, mungkin melalui sekretaris, beliau kasih. Kemudian komunikasi atau berinteraksi dengan netizen. Siapkan kontak di mana tempat mengeluh bahwa di daerah mereka itu zona merah. Supaya kita datangkan ustadz kita ke sana yang paham tentang ilmu apologi. Misi kita itu, visinya kita harus menanamkan akidah kepada mereka ini yang ada di zona merah, agar supaya tidak berubah menjadi serigala. Yang tadinya manusia jadi hewan, harusnya hewan jadi manusia. Nah kalau itu terjadi berarti kami kecolongan. Nah kami mengharapkan kepada semuanya supaya bisa menghubungi salah satu dari kita di tempat kami. Ada gerakan seperti yang tadi ya, mohon maaf. Ini gerakan nyata, datang pakai Alfar, habis itu bagi-bagi ini, habis itu nanti ada tabloid dibagi-bagikan, ada yang sakit, kesempatan mereka. Pada saat ada yang sakit, sudahlah, tim mereka akan turun, kasih duit, kasih pengobatan, habis itu merambah ke anak-anak, anaknya sekolah di mana, bisa kami sekolahkan di sini. Itu trik mereka, saya udah hafal betul. Jadi saya minta melalui forum ini ya, Dinda, nanti ada kontak yang spesial untuk mendata zona merah, sesuai dengan Pak nyata gerakannya. Ini harus menjadi konsentrasi kita. Tinggalkan debat dulu kalau ini belum tuntas. Itu dulu. Percuma kita berdebat kalau misalnya masih ada warga kita yang dibinatangkan. Kan misi Berdiri API itu untuk meminimalisir. Jadi perhatian, ada ustadz kita, ada Ustadz Hanafi, ada teman-teman kita yang bisa kemudian misalnya di Aceh ada gerakan seperti ini, titiknya sampaikan di mana. Teman-teman tablik itu Muslim jadi sasarannya. Kalau kita sasarannya Muslim yang didekati oleh ya orang kafir. Domba kan kitab, Alkitab sudah terlah. Dong pala
Kita usahakan Dinda sebagai sekretaris untuk menjadi konsentrasi zona merah di sini yang gitu ya. Ya, tentu kalau ustadznya datang Ibu dipelihara ya. Jangan disia-siakan. Ya iya dong, ilmu itu mahal. Oh iya, apalagi ilmu apologet. Ibu harus sekolah bertahun-tahun, keluarkan duit hanya untuk nipu orang. Benar toh? Nipu orang. Orang dibilang Tuhan kan nipu orang itu maksudnya. Sekolah tinggi-tinggi dapat titel CTT. Ujung-ujungnya flus. Nah ini datang gurunya pendeta datang. Ya, gurunya pendeta datang. Materi yang sangat mahal. Ibu boleh bertanya, ini gimana ini? Katanya begini. Mereka akan jawab. Ustadz kita akan jawab. Saya kira begitu ya. Sudah terlalu masih ada satu. Sebentar Bang Juma, satu lagi masih ada tadi Bapak yang bertanya. Silakan sebentar Bapak. Ya ini Ibu bukan hanya sekedar kita sebagai bahan pertemuan ya, tolong ditindaklanjuti kemudian. Sampaikan ke panitia setempat kita ada metode baru. Salah satunya kita datangkan Ustadz Apologet. Nah itu. Ya, nanti informasikan ke Ibu. Kalau misalnya Ibu bisa, Dinda, kalau Ibu ini bisa mendatangkan Ustadz Swafi untuk memberikan materi di sana, mohon diberikan sertifikat penghargaan, piagam penghargaan dari API. Ya. Oke, dari masjid mana, dari perkumpulan mana, dari mana gitu ya. Kasih piagam penghargaan. Nanti menjadi contoh bagi yang lain. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Handriat. Saya dari Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam atau BMC Persis. Wah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Kami baru 2 tahun kurang lebih berdiri Bina Mu'alaf Center ini. Alhamdulillah sudah puluhan orang yang ikrar 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. BMC. Masya Allah. Bahkan ada yang dari Filipina, dari Korea Selatan, dan dari Cina. Yang terakhir kemarin 2 orang dari Ambon dan juga dari NTT. Masya Allah. Yang kami hadapi di Medan, bahwasanya masih sering kami menemukan para mu'alaf itu kadang-kadang tidak terdeteksi, Bang. Jadi dia pernah jadi mu'alaf di mu'alaf yang lain, kemudian juga ikut lagi mu'alaf di tempat yang lain. Ada. Ini karena itu tidak adanya database. Tuh. Jadi mohon di acara Milad Api ini kiranya bisa ditindaklanjuti bagaimana caranya agar ada satu wadah yang mewadahi mu'alaf center. Biar ada database, jadi ketika ada mu'alaf ataupun ada seseorang yang ingin menjadi mu'alaf, kemudian terdeteksi apakah dia itu sudah jadi mu'alaf ataupun belum, begitu. Ya. Ini yang sulit ya. Betul. Yang sulit kita hadapi di prinsip seperti itu. Iya. Baik. Nah kemudian juga kita di Medan sering menemukan bahwasannya ada mereka yang membagi-bagikan brosur. Seperti saya dari Sumedang, ada di satu alun-alun, bahkan di depan alun-alun itu ada Masjid Agung dan juga ada kantor KUA. Tapi salah satu sekte dia berani menyebarkan brosur-brosur untuk mengajak umat Islam. Awalnya mereka hanya membagikan brosur, tapi yang jadi masalah adalah kemudian ditindaklanjuti, mereka meminta nomor handphone gitu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya cara kita menghadapi mereka, ataupun jurus jitu apa yang harus kita berikan supaya mereka jera dan tidak mau menyebarkan lagi itu? Oke, baik. Itu saja mungkin karena terlalu malam. Insyaallah, ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Mohon izin Dinda, ini yang terakhir ya. Jadi sebagai informasi ya, sebelum masuk ke inti pertanyaan, yang pertama, saya sebelum di API Pak, saya itu diperbantungkan di MCI, Mu'alaf Center Indonesia.
sebagai ketua untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian ada lagi beberapa organisasi, yayasan-yayasan yang membidangi mu'alaf. Banyak sekali. Bukan banyak sekali sih, terkabur kalau banyak. Ada 4, 5 dengan API. Nah, kenapa API ini kita bentuk? Karena seperti yang Bapak rasakan, Bapak juga organisasi yang bergerak di bidang mu'alaf, benar ya? Tapi hanya sekedar mensyahadatkan, tidak ada gaungan kemudian. Nah, dengan adanya API ini, kita berharap program kerja di setiap wilayah itu ada. Setiap wilayah di Indonesia itu ada API. Yang mana konsentrasinya adalah menyisir keadaan-keadaan seperti itu untuk kemudian jangan boleh terjadi lagi. Karena itu melanggar agama, melanggar undang-undang juga. Undang-undang negara kita itu dilanggar juga. Cuman karena umat Islam ini tidak ada gerakan, jadi hal-hal seperti itu dianggap biasa. Toh saya cuma mengajak dia masuk Kristen kok, ngajak dia menyembah Yesus kok. Kalau dia mau ya silakan, kalau tidak mau ya tak apa-apa. Padahal itu sudah melanggar undang-undang. Tapi umat Islam tak ada yang peduli. Bukan tak ada peduli, tidak ada wadah untuk kemudian menjadikan ini salah satu bahan untuk melakukan tindakan. Memang betul. Ya salah satunya saksi Yehova yang berani kemudian benar-benar berani memurtadkan orang yang sudah punya agama, dalam arti kata mencari celah di mana orang itu sakit, orang itu lagi banyak masalah, kemudian didatangkan dengan berbagai macam hadiah atau trik untuk dimurtadkan. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bersinergi. Ya, Al-Qur'an mengatakan itu, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Itu Ustaz ya. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah itu tersusun dengan rapi. Ada abang, ada kami dari API, ada dari MCI, ada dari Arimatea. Kita bersatu kemudian untuk menghalau. Kita tidak lihat background kita apa, organisasi kita apa. Yang kita mau adalah umat Islam itu dijauhkan dari pemurtadan. Itu aja. Bahkan di Indonesia ini itu harusnya sudah terjadi lama. Kita bersatu kemudian membentuk wadah untuk meminimalisir itu. Itu satu kebanggaan, Bang. Di tengah-tengah kita ini ada bapak kita, ada ustadz kita, ada aji kita dari Singapura. Dia adalah pejuang juga. Tapi dia tidak terorganisir dengan baik. Tapi beliau mau. Pak Haji Abdullah mungkin bisa berdiri, beliau dari Singapura, Masya Allah. Ya, tepuk tangan yang di Singapura. Beliau berjuang, berdebat juga. Berdebat juga dengan orang-orang yang ada di sana, dengan metode yang berbeda. Kita di Indonesia mayoritas ruang ada, waktu ada, kekuatan ada, saatnya kita bersatu. Jadi bukan cuma materi disampaikan, Anda bertanya, saya menjawab, bukan. Saatnya kita bersatu. Dekati apologet Islam yang ada di Jawa Barat ini, Bang. Salah satunya adalah yang memberikan kemudian penataran kepada orang-orang yang ya mungkin notabene-nya garis bawah gitu, akar rumput. Kumpul mereka, ajak orang-orang API mengambil apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ya Bang ya. Jadi API dibentuk untuk seluruh Indonesia, membentuk badan wilayah supaya mendeteksi semua gerakan-gerakan misionaris, laporkan ke kita. Ada gerakan di sini, di desa ini, kecamatan ini, apa yang harus kita ambil? Langkah apa? Ya kita turunkan tim. Wah ini omong kosong aja nih Bang Sumar. Tidak, percaya sama saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, gerakan ini akan terstruktur dan bergerak. Tidak hanya teori. Kita akan praktek. Buktinya saya dari Makassar ke sini bisa. Artinya orang Jakarta, orang Bandung ketika ada gerakan di Manado, orang sini bisa kita datangkan ke sana untuk mengadakan tablik. Betul ya? Betul. Ya, jadi Abang silakan kerjasama dengan tim API untuk kemudian menghalau gerakan-gerakan seperti ini. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Karena apa? Nah ini yang terakhir dari saya. Karena apa? Sebenarnya mereka itu sudah tahu kalau mereka itu salah. Mereka tahu. Cuman karena tidak ada hidayah. Sehingga daripada mereka tidak masuk surga, mending mereka nikmati kehidupan dunia dengan cara apa? Mengajak yang lain untuk menikmati kehidupan surgawi di dunia.
mati. Mereka sudah tahu mereka masuk neraka kok. Matius 7, 22 sampai 23 mereka tahu, mereka paham. Cuman karena hidayah nggak ada, terlanjur menjadi Kristen. Terlanjur. Tapi untuk mengetahui bahwa salah benarnya agama mereka, mereka tahu. Salah. Tapi kan sudah terlanjur. Pertama, cinta terhadap makanannya, babi. Tidak mau disunat. Kedua, malas lihat umat Islam sedikit-sedikit sholat. Mereka tahu sebenarnya. Nah, kita ini hadir untuk memberikan bumbu sedikit saja. Sedikit saja kita kasih bumbu. Insya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu kita sudah buktikan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk keadaan yang kita alami. Jangan sungkan kemudian untuk mengundang para apologet Islam menjadi pemateri. Tapi satu syaratnya, materi yang diundangkan kepada mereka, khusus yang apologet, kalau boleh ini kan semua kita bisa, khusus yang apologet, sampaikan kepada audiens kita yang ada bahwa ini adalah materi apologet. Jangan sampai ini kenapa kok bahas-bahas Yesus di sini, ya. Disampaikan memang seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk Bunda. Terima kasih kepada Bunda Juma yang telah menyampaikan sambutan A sampai Z ya, yang sudah tanya jawab bersama audiens kepada Bunda. Semoga untuk para audiens yang menjadikan manfaat untuk kita semua, jadikan hikmah untuk kita semua, menjadi hikmah dan kuat iman kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Di sini ada pengumuman ya. Ada mau Ustadz Wafi, mohon maaf, Ustadz Hanafi yang mau pulang katanya, mobil nomor B1664 RKM dan B2364 KKA minta tolong dipindahkan, menghalangi mobil yang mau jalan. Sekali lagi nomor plat mobilnya B1664 RKM dan B234 KKA dipindahkan, minta tolong, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi afradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi Bishauqi wal hubbi. Darbul huda tanur fi sadri. Darbul huda tanur fi sadri. Terima kasih ya teman-teman. Selanjutnya adalah penyampaian tausiah yang akan disampaikan Ustadz Wafi. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati abang kita semua, Bang Zuma, ada Al-Ustadz Alif, ada di sana juga Pak Desugi, ada Gus Yonatan Nandar, ada Mas Kirios Moto, ada Abang Satria, di sini juga ada Bang Ozi, Masya Allah, dan seluruh muslimin muslimat yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir ta'zimi. Ini bukan tausiah sebenarnya. Tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh abang kita, Bang Zuma. Jadi di sini Al-Fakir hanya ingin melengkapi sedikit saja, karena saya kira yang berhak dan pantas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akidah bainal Islam wal musyrikin itu adalah Bang Zuma. Kenapa harus kita memilih jalan dakwah ini? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya. Kenapa kita kok tidak memilih mengajari anak kecil belajar Quran saja? Kenapa kita tidak lebih memilih datang ke musolah-musolah menerangkan kitab fikih saja? Kenapa kemudian ada orang-orang yang membela agamanya yang disebut dengan apologet Islam Indonesia, yang setiap hari mereka itu berdiskusi tanpa henti? Kenapa harus itu yang dipilih dakwahnya? Jadi kita harus tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah meminta 3 permintaan kepada Allah. 2 permintaan dikabulkan, tapi yang nomor 3 tidak. Ini harus diingat-ingat. Kenapa? Karena 2 permintaan ini benar-benar Allah kabulkan, dan ini terjadi. Tapi 1 permintaan ini gak terjadi. Permintaan yang pertama apa kata Rasulullah? Ya Allah, lan tajtami ummati ala dhalalah. Jangan biarkan umatku bersepakat atas kesesatan ya Allah. Fa'atoniha, maka Allah mengabulkannya. Semakin banyak pemurtatan, maka Allah akan kirim semakin banyak apologet Islam. Semakin banyak mereka berdakwah untuk memasukkan Islam ke Kristen saudara, maka semakin banyak Allah akan menurunkan para apologet Islam yang membantahnya. Itu sudah akan menjadi sunatullah. Kenapa? Permintaan Rasulullah itu. Fa'atoniha kata Allah, dan dikabulkan permintaan pertama itu. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan ya Allah. Itu yang diminta. Jadi mustahil ada umat Islam 50% sesat semua. Tidak akan terjadi. Selama ada apologet Islam, jangan pernah Anda nongol di depan. Kita yang akan menghajar Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, apa permintaan Rasulullah kepada Allah? Lalu Allah mengabulkannya. Yang kedua, jangan pernah ya Allah umat Islam dikalahkan oleh tangan-tangan orang kafir. Umat Islam tidak akan pernah kalah dengan orang kafir. Dan itu fa'atoniha kata Allah, dikabulkan. Gaza dibantai, dihantam saudara oleh Jerman, Inggris, Israel. Sampai detik ini Gaza tidak tumbang saudara. Baru Gaza, belum umat Islam sedunia yang maju. Mereka melakukan kolaborasi antara negara untuk menghancurkan Gaza. Tapi sampai detik ini doa Rasulullah dikabulkan, Gaza tidak tumbang saudara. Itu permintaan kedua. Nah, permintaan yang ketiga ini yang gak dikabulkan. Ya Allah, semoga umat Islam itu tidak saling ribut. Nah, ini gak bisa. Kita memang sering ribut memang. Tetangga beli mobil, istrinya ribut. Pak, sana beli mobil Alphard, Pak, kita kapan? Ribut lagi. Itu yang tidak. Kenapa? Allah tahu umat Islam ini memang tercipta dari tanah sengketa memang. Sehingga perkara kecil itu bisa disengketakan. Ya itu. Itu permintaan ketiga yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak apa-apa lah kalau gak gitu kan gak rame kan ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika Bang Zuma tadi mengatakan bahwa sudah banyak laporan Bang Zuma dilaporkan ke polisi, atau Pak Desugi yang cukup berani di depan ya dengan kalimat-kalimat beliau, mungkin laporannya juga banyak, Gus Yonatan Nandar juga. Maka jawaban kita apologet Islam sama seperti jawaban Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih kita sukai daripada saya harus rela mendengarkan orang-orang kafir itu menghina agama kita. Itu jawaban Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diajak untuk berkhianat kepada Allah, ketika Nabi Yusuf diajak untuk menistakan agama Allah, maka apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbis sijni ahabbu ilayya, penjara lebih baik bagiku ya Allah mimma yad'unani ilaih, daripada saya harus merelakan, meridhokan, mendengarkan agama saya dihina. Begitu jawaban Nabi Yusuf, Pak. Tapi ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu keren dalam segala hal, Pak. Diganggu wanita beliau, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dikunci di dalam kamar Pak Nabi Yusuf. Diajak cewek cantik, Pak, Mas, ayo Mas, wani piro. Kalau saya ditanyakan wani piro, saya jawab tidak wani ya, ora wani. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Aku berlindung. Qala ma'adallah. Kalau kita, Pak, dikunci di dalam kamar berduaan dengan wanita, maka jawaban kita apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Ini mubadzir kalau gak dilakukan ini. Itu dalil kita kalau itu. Ya, lah beda kalau Nabi Yusuf, beda ya. Kalau kita itu pakainya mubadzir nanti itu. Ya, seperti itulah kita ya. Sebenarnya kita ini tidak pantas menjadi umat Nabi Muhammad. Gak pantas karena umat Nabi Muhammad itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebenaran dan mencegah kepada kesesatan. Kalau kita, kebanyakan dari kita tidak terbalik, ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Nah, inilah kita ini memang gak pantas kita sebenarnya menjadi umat Nabi. Kenapa? Nabi kita itu nabi yang paling keren, diberikan kitab suci yang paling keren, di bulan yang paling keren, untuk umat yang paling keren. Umatnya kayak kita ini, Pak, gitu. Jadi kita tuh bersyukur punya nabi yang keren seperti Nabi Muhammad. Dakwah pertama kali Nabi Muhammad ketika ada di Mekah adalah dakwah tauhid. Makanya Nabi Muhammad menyuruh sahabat Zaid bin Thabit untuk mendalami kitab orang Yahudi. Tujuannya apa? Agar tidak tertipu daya oleh orang-orang Yahudi. Sebenarnya adanya apologet Islam ini hanya meneruskan. Jangan dikira ulama kita tidak punya karya-karya lintas agama. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab yang bernama Ar-Raddul Jamil li Ilahiyyati Isa bisorihil Injil. Bantahan yang baik untuk orang yang menuhankan Yesus di dalam kitab Injil. Itu karya Imam Al-Ghazali. Imam Ibnu Hazm memiliki kitab yang bernama Kitabut Taurah, pemahaman tentang Taurat. Ada yang bernama Nevi'im, ada Ketuvim juga ada, penjelasannya lengkap di sana. Lah kita ini sebenarnya umat santrinya, muridnya para ulama dulu yang hanya meneruskan. Makanya Allah sudah bagi-bagi, ada yang bagian ceramah agama, ada bagian pemurtatan, ada bagian ahli sodako, ada bagian, sudah ada bagiannya masing-masing. Itu semua sunnatullah. Sudah diatur, Allah yang ngatur. Kita tidak usah berpikir terlalu dalam, kenapa kok nanti bagaimana kalau setiap hari debat nanti yang ngaji di rumah gak ada yang bisa? Tidak bisa, Pak. Karena Rasulullah sudah pernah berdoa dan itu dikabulkan. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan ya Allah. Dan dikabulkan oleh Allah. Maka mau tidak mau semakin banyak pemurtatan, semakin banyak pula apologet Islam. Seperti itu. Itu sudah sunnatullah, tidak bisa dihapus itu. Nah, sehingga kita memandang bahwa Al-Quran sebagai kitab yang paling suci itu memang benar-benar.
biasanya ada orang Kristen bertanya seperti ini. Kalau memang Yesus itu tidak disalib sesuai yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 154. Lalu siapa yang disalib? Nah, Kristen kadang bertanya seperti itu. Islam menfitnah Tuhan kita. Tuhan kita tidak disalib. Tapi Islam tidak menerangkan siapa yang disalib. Oten, dengarkan. Dengarkan saudara. Di dalam Al-Quran itu ada ayat begini. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Jadi tujuannya Allah menceritakan cerita Nabi terdahulu bukan ingin bahas sejarah saudara, tapi ingin meneguhkan Nabi Muhammad ketika beliau dicaci, dimaki, diludahi, dihina. Allah menerangkan, Muhammad kamu yang sabar. Dulu ada Nabi yang dikeluarkan dari desanya. Dulu ada Nabi itu yang dihinakan di desanya. Dulu ada Nabi yang hampir disalib terbunuh oleh kaumnya sendiri. Maka Nabi Muhammad nuthabbitu bihi fuadak, dikuatkan hatinya oleh Allah, diceritakan cobaan nabi-nabi terdahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sedang ini menjelaskan sejarah. Koplak. Ya. Kalau mau minta siapa? Kamu nanya tak anak, ayahnya Paulus aja gak bisa kok. Ayahnya Paulus aja gak ketemu. Ya. Mau nanya siapa yang disalib? Tidak ada urusan Al-Quran tentang siapa yang disalib. Urusan Al-Quran adalah meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada nabi yang rahmatan lil alamin. Tidak ada. Maka metode pewahyuan Al-Quran itu sangat dahsyat saudara. Kalau dulu Taurat diturunkan oleh Allah 1 kali hatam. Nabi Musa datang ke Gunung Sinai. Tahu Gunung Sinai Pak ya? Tahu Gunung Sinai? Bandung ke selatan Pak ya? Karena gak ada yang tahu biar cepat ya. Nah, Nabi Musa datang ke Gunung Sinai. Beliau mendapatkan wahyu selesai langsung. Taurat. Al-Quran kan tidak. Tapi membahas problematika umat. Setiap ada yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid, nifas, istihadah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini bukan roh kudus kata orang Oten itu, bukan. Ar-ruh, Ruhul Kudus maksudnya malaikat Jibril. Makanya Al-Quran dalam menghukumi sesuatu itu biasanya mengambil dari hukum terkecil Pak. Contoh, saya kasih contoh. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian uff. Itu hukum terkecil untuk menghukumi hukum terbesar gitu loh. Bagaimana hukum memukul orang tua? Gak ada di Al-Quran. Tapi Al-Quran menjawab kata uff saja diharamkan oleh Allah kepada orang tua, apalagi memukul. Begitu. Faham? Sehingga ketika Oten bertanya, mana Trinitas tidak dibahas oleh Al-Quran? Oten, dengarkan saudara. Ya. Hukum terkecil sudah dibahas oleh Al-Quran. Wahai Isa, kata Allah, benarkah engkau mengatakan bahwa kamu adalah anak Allah? Oh tidak ya Allah, kata Nabi Isa. Tidak, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Hukum terkecil. Dikatakan anak saja sudah dibantah oleh Al-Quran, apalagi dituhankan saudara. Jadi hukum terkecilnya sudah dibahas oleh Al-Quran untuk menentukan hukum terbesar. Itu namanya dalam kitab usul fikih mafhum aulawi. Makanya kita dalam memahami Al-Quran itu semakin kita dalami semakin keren. Al-Quran itu semakin kita dalami, bahkan penentuan wanita saja Al-Quran membedakan, cara penulisan membedakan. Coba perhatikan. Kata imro'atun di dalam Al-Quran, imro'atun kan artinya perempuan. Etak imro'atun itu ada yang bentuknya bunder, ada yang bentuknya seperti kapal Pak. Kalau bentuknya seperti kapal, berarti itu wanita-wanita yang sudah pernah dinikahi. Kalau bentuknya bunder, berarti adalah wanita yang belum pernah dinikahi. Makanya ketika burung hudhud bertemu dengan
Ratu Bilqis ketika hendak musyawarah dengan Nabi Sulaiman, surah An-Naml ayat 23. Inni wajadtum ro'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Taknya bunder. Kenapa? Ratu Bilqis belum menikah waktu itu. Beda cara tulis saja Al-Quran bisa merubah makna loh. Bayangkan. Beda cara tulis saja Al-Quran bisa merubah makna. Makanya hati-hati, apalagi yang sering menjadi imam sholat. Yang sering menjadi imam sholat sedikit saja itu bisa merubah mukjizat Al-Quran. Itu keren namanya. Keren. Makanya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa kok dengan bahasa Arab? Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengatakan karena bahasa Arab afsahul lughah wa adaqquha. Bahasa Arab bahasa yang paling fasih dan yang paling teliti. Kata doroba yang bermakna memukul itu punya 70 makna, saudara. Bayangkan. Doroba kalau dalam ilmu matematika artinya perkalian. Wahid madrubun bithnaini. 1 dikali 2. Bukan 1 dipukul 2, bukan Pak. Daraballahu mathalan ba'udah. Artinya menjadikan. Ay khalaqa. Allah menjadikan. Jadi itu rahasia Quran itu banyak. Sehingga ketika mereka mengkritik Al-Quran hanya dengan modal terjemahan, saudara. Mohon maaf, saudara saya yang oten-oten laknatullah alaihim. Mohon maaf. Kalau mau memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan, mohon maaf. Anda bukan level kita sebenarnya. Anda bukan level kita. Jadi kitab kita itu kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami pula yang akan menjaganya. Makanya sifat pertama kali, sifat orang kafir pertama kali Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad, orang kafir itu sama saja. Kamu kasih tahu, kamu tidak kasih tahu sama. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah mengunci mati. Makanya Bang Zuma, Gus Yonatan Nandar, Pak Desugi, Ustadz Alif, Mas Mutu, semuanya berdiskusi bukan ingin memualafkan lawannya. Lawan hanya kita jadikan wasilah agar umat mendengar apa yang kita sampaikan, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita itu menjadikan musuh Bang Zuma. Bayangkan, sabar banget beliau loh. Pertanyaan abad lalu sampai sekarang sama saja pertanyaan Oten itu. Tapi kenapa Bang Zuma selalu melayani, sabar. Saya sampai dengarkan Bang Zuma dalam hati, kok tidak bosen Bang Zuma ya, kata saya. Pertanyaannya itu terus. Ada Al-Quran dimakan kambing katanya. Iya, kamu kambingnya itu. Kambingnya kamu yang makan Quran itu. Makanya Quran di rumah kamu dimakan rayap, ya kamu gitu. Pelakunya itu kamu sebenarnya gitu. Itu pertanyaan terus. Kenapa kok kita sabar? Sebenarnya lawan diskusi kita itu kita jadikan wasilah agar umat mendengarkan ini loh Islam. Cara jawabnya ilmiah. Begitu sebenarnya. Jadi jangan heran kemudian ketika panjenengan bertanya, Bang, cari lawan yang ilmiah dong Bang. Bang Handi, cari lawan yang pendeta kelas kakap dong Bang. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu menyampaikan kepada umat bahwa ini loh orang kafir dan ini umat Islam. Hadza firaqu baini wa bainuka saunabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Bahwa orang kafir bukan levelnya umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya itu yang kita sedang perjuangkan gitu loh. Kadang kita mendengarkan Bang Handi. Bang Handi ini ya, ini dalilnya Bang Handi yang sering saya dengar. Saya sampai hafal ini. Waktu Maria hamil Tuhan bukan katanya. Itu kan pertanyaan logik kan gitu loh. Melahirkan Tuhan bukan? Enggak, anak. Loh, yang dilahirkan Tuhan bukan? Iya, ada Tuhannya. Maria menyembah anak yang dikandungnya bukan? Nah, itu kan pertanyaan sebenarnya. Kita ingin izharul haqq. Maka ada kitab yang bernama Izharul Haq. Menampakkan kebenaran. Apa tujuannya? Biar mereka mikir, kamu itu sudah salah dari awal. Ini loh, cara begini saja kamu tidak bisa jawab gitu. Pusing kan?
Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya kitab namanya Qul Hadhihi Sabili. Beliau mengatakan bahwa maqamul khaliq wa maqamul makhluk, ada derajat khusus sang pencipta, ada derajat khusus ciptaan. Ini harus dibedakan. Ada makom khusus sang pencipta, ada untuk ciptaan. Wa man ikhtalata bainal maqamaini faqad kafara. Dan barang siapa yang mencampur adukkan sedikit saja antara derajat sang pencipta dengan ciptaan, maka sungguh dia telah kafir. Yang namanya sang pencipta tidak akan pernah ngantuk apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya sang pencipta tidak akan pernah lapar, saudara. Jadi kalau ada sang pencipta lapar, ngantuk, apalagi ketiduran di perahu, kata Bang Handi, itu bukan sang pencipta, saudara. Bukan sang pencipta itu namanya. Jadi barang siapa yang mencampur adukan sedikit saja antara derajat sang pencipta dengan ciptaan, maka sungguh dia telah kafir. Makanya kita itu hati-hati. Dakwah Rasulullah pertama itu dakwah tauhid. Sampai paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pernah bernegosiasi kepada Nabi Muhammad. Wahai ponakanku, kan ponakan ya, Nabi Muhammad ponakan beliau. Wahai ponakanku, kiranya kamu berhenti saja dulu berdakwah. Banyak ancaman di luar akan membunuh kamu. Satu-satunya orang yang melindungi kamu itu cuma saya, kata Abu Thalib. Agar kamu selamat, kamu berhenti dulu dakwah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya am, wahai pamanku, law wada'u asy-syamsa fi yamani, andaikan mereka letakkan matahari di tangan kananku, wa wada'u al-qamar fi yasari, andaikan orang kafir itu letakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka ala hadzal amr, agar aku berhenti dari dakwah ini, maka ma atraktuhu, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sama. Andaikan orang kafir itu mencaci, menghina, menginjak Al-Quran, andaikan mereka mengancam kita untuk masuk penjara, andaikan pun mereka akan membunuh kita, maka jangan pernah harap kita akan berhenti dalam dakwah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Jawaban kita sudah pernah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, saudara. Maka dari itu, kiranya nanti pulang dari sini, yang mungkin dulu sholatnya masih bolong-bolong, ayo diperbaiki. Apa gunanya kita membahas akidah kalau sholat masih bolong-bolong? Yang dulu jarang baca sholawat, pas sekarang ini adalah bulan kelahiran Rasulullah, minimal 3 kali lah setelah sholat baca sholawat ya. Yang sebelumnya mungkin setelah nonton debat langsung dimatikan HP-nya, minimal sekarang Anda bawa buku, tulis yang dijawab itu. Ada Pak Desugi, ada Bang Zuma, ada Mas Moto, ada Gus Yono. Tulis, Pak. Itu yang disampaikan mirip-mirip loh sebenarnya. Tulis, apa gunanya? Agar minimal jenengan berdakwah untuk anak dan istri. Minim. Anda tidak diberikan kapasitas oleh Allah berdakwah di media sosial. Minimal anak dan istri kita selamatkan dari akidah yang tidak benar. Minimal. Tulis. Oh, kalau Oten bertanya begini, jawabannya seperti ini. Kalau Oten bertanya seperti ini, ditulis. Saya itu khawatir sebenarnya. Ada teman-teman kadang sering nonton diskusi, baru hafal Yohanes 7 ayat 13 langsung debat dia, Pak. Ini saya deg-degan yang di bawah yang nonton ini gitu loh. Banyak ya, Pak Dea? Seperti itu. Baru hafal Yohanes 7 ayat 13 langsung debat dia itu. Keren gitu loh. Padahal teman-teman apologet itu bertahun-tahun itu loh, Pak. Kita itu kalau mendapatkan pertanyaan dari Oten ya, kalau sulit kita musyawarah di belakang. Gimana? Di kitab apa? Halaman berapa? Karya siapa? Kita itu musyawarah di belakang. Jangan dikira kita ada belajar di belakang, Pak. Kita itu kadang pusing juga kalau karena Oten itu kan nyampah kita yang bersihin gitu loh. Mereka yang nyampah kita yang bersihin. Ketika bertanya, mana manuskrip zaman Sayyidina Utsman? Wah, kita di belakang, Pak. Wah, sampai kadang tengkar kita loh, Pak.
Karena perbedaan mazhab. Mas Ardian Syah agak syiah ini kadang. Ya, suka nikah mut'ah soalnya kayaknya. Jadi kita itu di belakang itu, kalau sudah ada pertanyaan baru, Bang Zuma habisnya, Dek, begini, musyawarah, gitu loh. Jangan dikira cuma modal Yohanes 7 ayat 13, Pak. Pada mulanya firman kabur akhirnya kan, kata Bang Zuma. Bukan, pusing kita itu nyari jawabannya. Jadi yang jenengan tonton itu sudah mateng itu. Mentahnya kita ribut di belakang itu. Mentahnya kita ribut gitu loh. Makanya jangan remehkan. Kira-kira kalau tidak menguntungkan, jangan ikut diskusi. Mending jenengan tulis, hafalkan, kalau bisa sampaikan. Bang, saya memiliki pemahaman seperti ini, betul enggak? Sampaikan ke Gus Yonatan Nandar, sampaikan ke Mas Moto, banyak semuanya. Jangan langsung ugal-ugalan, Pak. Ini bukan tawuran ini. Iya, ada yang seperti itu, ada. Giliran dinasihati mereka malah memusuhi kita, gitu loh. Ada itu setiap hari api dijelek-jelekan itu. Kenapa? Dia selalu kena tegur, ngomong aja salah gitu. Bertanya aja salah, kan memalukan gitu loh. Yang malu itu bukan cuma kita. Mungkin Nabi Muhammad sama para sahabat malu, umatku semakin hari semakin ngawur kayaknya ini. Baru tahu Yohanes aja sudah maju dia. Sahabat Zaid bin Thabit malu, Pak, dulu yang pernah hatam kitab Taurat itu. Ini ngapain ini gitu. Gitu loh maksudnya. Bukan kita melarang, tidak. Justru kita semakin banyak apologet, kita semakin senang. Tapi lihat dulu medannya gitu. Medannya lihat dulu. Kalau yang dilawan seperti yang baik-baik ya, seperti ibu siapa itu yang Advent perempuan? Nah, kayak Bunda Darni itu kan baik. Ya, agak baik lah daripada yang lain gitu ya. Dicoba-coba gitu. Jangan langsung maju kayak orang tawuran aja gitu loh. NRK, Hologos, beuh. Giliran ditunjukkan yang asli ngak-ngakan gitu. Gitu yang ditunjukkan yang asli nggak bisa itu. Jangan. Jadi jangan dipikir teman-teman ini tidak punya kelemahan. Kita punya kelemahan semua, Pak. Saya ada kelemahannya, Bang Zuma ada, Pak Desugi ada, Ustaz Alif ada. Jadi kita itu saling melengkapi. Jadi kalau kira-kira medan kita itu mampu menguasai, kita maju. Sama dengan begini, sampean bawa pistol lawannya pakai nuklir, Pak, gitu. Itu bukan debat, namanya nyetor nyawa. Ya. Nyetor nyawa itu namanya. Sampean datang ke Israel dari sini, sampean bawa kopi kapal api. Gak bisa, Pak, gitu. Gak bisa. Sampai datang ke dealer mau beli Alphard, uangnya 20 juta, dapat ebannya. Ya, ebannya saja. Jadi kita lihat medan dulu, kira-kira lawannya ini gabrul nggak? Oh gabrul, maju, dah apa gitu. Kalau kira-kira lawannya berkualitas, jangan, Pak. Anda ditindas di sana. Yang malu kita. Kita itu malu sebenarnya, Pak, gitu. Kadang setiap hari kita malu ini. Bang, gimana ini, Bang? Saya kadang ngechat beliau, Bang. Ini kayaknya kemarin jadi netizen, sekarang debat dia, Bang Jan. Aduh, nggak tahu saya deh gitu. Ya seperti itu yang kita pikirkan. Jangan dikira kita memberikan jawaban itu hasil plek-plek. Di belakang kita ribut dulu, Pak. Ribut kita itu, musyawarah dulu. Kadang kita, saya dari NU, Bang Zuma dari Muhammadiyah, ada Ardian Syah dari Syiah, seumpama ya. Kita itu musyawarah dulu, sekiranya jawaban itu tidak menyalahi para ulama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dipikir kita itu, Pak. Jenengan kan dapat matangnya kan, seperti itu. Oh gini jawabannya, iya gini, itu yang mikir 2 hari itu, Pak. Gitu maksudnya. Jadi mohon ngerti kepada hati kita ini, Pak. Kita ini orang baik sebenarnya yang sering dijahati orang, Pak. Ketika dinasehati ada itu. Siapa itu? Pokoknya ada ya yang kemarin ribut sama Bang Zuma itu. Itu dulu awalnya apologet itu. Awalnya itu debat itu, Pak, sosokan, Pak. Tapi setiap ngomong salah terus. Nasihati saya, nasihati. Tapi sambil marah-marah dia. Ya. Bilang nasihati itu sambil marah-marah. Ada itu. Yang disupport sekarang katanya sama Oten itu ya. Kalau saya salah, nasihati saya. Marah tapi. Siapa yang mau nasihati kalau kayak gitu? Iya. Giliran dinasihati, api dicari celahnya ya.
Api dicari celahnya, mau dihina. Saya difitnah mesen cewek micet katanya, Pak. Pak. Saya dari dulu bilang ke Bang Zuma, Bang, saya carikan saya istri orang Makassar. Nggak dicariin. Ya. Micet. Ada fitnah seperti itu sekarang. Bahkan Bang Zuma difitnah, ada seperti itu. Nah, mereka ini sebenarnya kan orang-orang yang kemudian tidak bisa berkata ilmiah, akhirnya menggunakan nafsu pribadi. Itu namanya berbicara karena kepentingan pribadi, beda. Orang yang berbicara dengan kepentingan, dengan orang berbicara karena Allah itu beda, Pak. Beda. Kata orang Kristen, kata Oten, bisa dilihat dari buahnya, kata mereka. Nah, kalau pohonnya itu mangga, kok tumbuhnya duren, nah itu perlu dicurigai. Berarti sudah dapat transferan dari Oten itu. Buahnya mangga kok tumbuh duren, kok bisa? Ilmunya cuma seemprit langsung sok-sokan. Nah, itu berarti dapat transferan dari Oten, berarti bahaya itu. Dan coba perhatikan, teman-teman apologet Islam ini semakin hari meskipun sedikit demi sedikit, itu kan semakin berkembang gitu loh. Semakin berkembang, meskipun sedikit ya, semakin berkembang. Itu bukan hasil nonton Google itu, Pak, bukan. Itu memang kita kalau ada Pak perkara yang sulit, itu kita punya grup, kita tuh musyawarah dulu. Kalau ada permasalahan, kita harus ada yang ngalah, begini, begitu. Bukan berarti kita tidak bisa menghantam orang-orang yang menfitnah itu. Kita bisa, tapi gini loh, kalau Mike Tyson lawannya Gus Yonatan Nandar, ya, kan mending Mike Tyson duduk, Pak, gitu loh. Jadi kita itu lihat dulu lah, lihat dulu. Kenapa? Karena dulu kata saya tadi Rasulullah sudah bilang, ya Allah jangan bikin umat Islam ini ribut ya Allah. Tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata ya beginilah umat Islam ribut terus. Bahkan yang akan menghancurkan Islam adalah Islam sendiri nantinya. Aktsaru man atsba'ad dajjal al-yahud wan nisa. Yang paling banyak mengikuti Dajjal nanti di akhir zaman, 1 orang Yahudi, 2 para wanita. Makanya wanita hati-hati Bu ya. Biasanya ibu-ibu terutama yang ada di kompleks ya. Kalau sudah arisan, biasanya kalau sudah kumpul-kumpul Bu, sekali tarik nafas 2 kampung kena gibah Bu. Itu hati-hati Bu ya. Semoga ya kita semua selamat. Dan semuanya husnul khotimah. Nanti di akhirat kita dibanggakan sebagai umat Rasulullah SAW. Sedikit semoga ada manfaatnya. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustadz Wafi. Terima kasih kepada Ustadz Wafi yang telah menyampaikan ceramah-ceramah. Semoga kita tercerahkan oleh beliau. Dan umat kita makin banyak, umat Islam makin banyak mu'alaf. Iman kita semakin kuat. Amin ya robbal alamin. Semoga menjadi manfaatnya. Terima kasih Ustadz Wafi. Mungkin selanjutnya adalah doa sekalian untuk Ustadz Wafi, silakan. Ustadz Alif doa. Ustadz Alif. Ustadz Alif doa. Oh, boleh. Ustadz Alif boleh. Enggak apa. Naik Pak Ustadz. Apa di bawah aja? Enggak udah. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jam'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratul Fatihah. Cek. دعوني أناجي حبيبي ولا تعبدوني فعاد للمرام ولا تعبدوني فعاد للحرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعبدوني فعاد للهوام ولا تعبدوني فعاد للهوام. لموني بحبك لموني 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 بحبك لموني يطر عيوني عليك السلام يطر عيوني عليك السلام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد للهوام ولا تعذلوني فعاد للهوام. Ya, terima kasih kepada Hadroh yang telah Ya, saya atas mengatasnamakan panitia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menyampaikan permohonan maaf juga yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kata-kata beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dari tutur kata apa baik tingkah laku dan sebagainya. Sekali lagi kami mengatasnamakan panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairun kafir atas nama pribadi sebagai pembawa acara mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian bila mana ada kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga api tambah jaya, kedepannya berkembang, sehat selalu semuanya Apul Islam Indonesia. Saya ucapkan wa akhir ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek untuk
Teman-teman API Pusat silakan naik ke panggung untuk foto bareng dulu. API Pusat dulu, baru kemudian API Jabar dan semuanya. API Pusat dulu, silakan. Iya, terima kasih. Ayo Bang Aryan. Panggilan untuk Ustadz Kores, Ustazah Kores, dimohon naik